Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Alfadila dengan NIM 21040450102 dari jurusan PG PAUD kelas 21A Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada buku pembelajaran di pendidikan anak usia dini pada bab 5, yaitu mengenai materi tentang pembelajaran tematik dan sentra atau learning center. Baiklah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama karakteristik umum, yaitu sebagai salah satu model pembelajaran terpadu, dan yang kedua memiliki karakteristik khusus, yaitu yang pertama pembelajaran sambil bermain, kedua berpusat pada anak, ketiga memberi pengalaman langsung melalui berbagai aktivitas dan kegiatan belajar dan bermain, keempat menanamkan konsep materi belajar melalui kegiatan yang dilakukan anak, dan kelima melakukan aktivitas dalam kegiatan yang utuh dan menyeluruh yang ditandai dengan adanya paing atau judul kegiatan, membangun sikap kolaboratif, hasil pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak, dan bersifat fleksibel. Karakteristik pembelajaran tematik mendatangkan berbagai keuntungan dalam pembelajaran, antara lain mudah memusatkan perhatian, pemahaman materi mendalam dan berkesan, kompetensi berbahasa lebih baik, bermanfaat dan bermakna, bergairah dan bersemangat, efektif dan efisien, mengembangkan mental, emosional dan fisik terpadu, dan pengembangan budi pekerti. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Collin dan Dixon menjelaskan pada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, yakinkan anak bahwa dia bisa melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, tunjukkan contoh karya yang akan dibuat dan anak boleh berkreasi sesuai keinginannya, misalnya memberi warna atas karyanya. Ketiga, sediakan waktu untuk memperoleh informasi yang lain untuk menambah informasi tentang objek dari buku dan atau internet. Keempat, tambahkan informasi baru ke dalam kategori, perbaiki konsep-konsep yang salah. Kelima, sertakan aktivitas individual, berpasangan, kelompok kecil, dan aktivitas seluruh kelas. Keenam, promosikan kesempatan berkolaborasi, membuat pilihan dan kreasikan format-format yang bervariasi. Ketujuh, berikan bimbingan dan pelatihan mini, misalnya kegiatan di dapur sesuai dengan kebutuhan. Delapan, doronglah pembelajaran yang tidak direncanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan penemuan-penemuan yang muncul sebagai hasil mendalami satu topik. Dan terakhir, yang kesembilan, peliharalah iklim inquiry yang mencakup penyelidikan, pengumpulan data, mengumpulkan informasi, memecahkan masalah, merevisi dan berpikir ulang. Dalam merencanakan pembelajaran tematik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan guru, yaitu yang pertama, pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua komponen dan indikator dari berbagai kegiatan yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kedua, penyusunan silabus. Hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Ketiga, penyusunan rencana pembelajaran. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan keempat, pengaturan jadwal kegiatan belajar. Untuk menyeimbangkan kegiatan dan pengembangan diri, guru perlu mengatur jadwal dan kegiatan yang dilakukan. Materi berikutnya, konsep dan karakteristik pembelajaran sentra. Karakteristik. Pembelajaran sentra merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menjadikan konteks pembelajaran sebagai suatu yang penting. Dengan pembelajaran, kegiatan belajar dilakukan dalam konteks dan langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu ahli bernama Isbell yang mengemukakan bahwa konsep learning center dirancang dengan membangun konteks pembelajaran seperti dalam kehidupan sehari-hari di sekitar anak. Aktivitas belajar anak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penentuan sentra. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan mengacu pada materi belajar. Dengan cara ini akan diperoleh area, sudut, atau sentra belajar dengan menggunakan sebutan materi belajar, seperti matematika, bahasa, sains, dan lain-lain. Kegiatan belajar di setiap sentra yang menggunakan nama materi belajar
didominasi kegiatan belajar yang berkaitan dengan materi itu. Misalnya, sentra matematika akan menyediakan kegiatan belajar yang berkaitan dengan mengukur, membandingkan, mengelompokkan, menghitung, dan lainnya. Pembelajaran sentra juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada media yang digunakan seperti area balok, musik, olahraga, masak, dan komunikasi. Kegiatan di sentra yang menggunakan nama didominasi dengan kegiatan menggunakan media seperti nama media itu. Misalnya, sentra balok akan memberi peluang kegiatan belajar menggunakan balok-balok. Peran dan tugas guru dalam pembelajaran sentra. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran sentra, yaitu yang pertama, guru perlu merealisasi peran sebagai desainer, yaitu pada peran ini guru harus dapat merancang kegiatan untuk masing-masing sentra. Kedua, peran sebagai manajer, di mana guru harus mampu mengatur tata ruang, waktu, dan aturan bermain pada pelaksanaan pembelajaran sentra yang sesuai karakteristik anak. Ketiga, peran sebagai motivator, yaitu guru mampu memberikan kata-kata dorongan agar anak semakin tertarik dengan kegiatan yang telah dirancang. Keempat, peran sebagai fasilitator, untuk memfasilitasi semua bentuk pembelajaran dan kegiatan anak. Pengelolaan pembelajaran sentra. Pengelolaan sentra dimaksud agar pembelajaran berjalan efektif. Pengelolaan sentra berkaitan dengan yaitu yang pertama, jumlah sentra yang dibuka. Terlebih ditetapkan apakah berkaitan dengan materi belajar, sehingga menjadi sentra matematika, sentra bahasa, dan lainnya. Atau penentuan sentra berdasarkan media seperti sentra balok, iptek, dan lainnya. 2. Perlu ditetapkan beberapa anak berada di setiap sentra. Untuk ini perlu diperhatikan karakteristik kegiatan di setiap sentra. Ketiga, pengaturan waktu berpindah. Bagaimana cara berpindah dari suatu area ke area lainnya. Keempat, perlu ditetapkan aturan selama beraktivitas di sentra. Dan kelima, penataan sentra yang dibuka, seperti bagaimana peletakan media dan materi belajar lainnya. Perhatikan juga luas sentra dengan jumlah anak. Dari keseluruhan pengelolaan sentra yang telah dijelaskan di atas, pembelajaran sentra dapat dilakukan pada waktu-waktu berikut, yaitu yang pertama, waktu berkumpul atau circle time. Circle time adalah beberapa saat dalam rentang pembelajaran yang sudah ditetapkan digunakan untuk membicarakan kegiatan belajar anak yang umumnya dilakukan dalam bentuk berkumpul. Kedua, waktu berpindah. Waktu peralihan adalah kesempatan yang diberikan kepada anak untuk melakukan persiapan berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Tujuan pemberian waktu peralihan adalah agar anak dapat dengan mudah mengikuti kegiatan belajar yang akan dilakukan atau kegiatan berikutnya. Ketiga, makan bersama. Kegiatan makan bersama ini memberi kesempatan kepada anak untuk istirahat dan menghilangkan rasa haus dan lapar. Selain itu, kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan aspek psikis seperti pengembangan aspek sosial dan emosional. Keempat, bermain bebas. Bermain bebas banyak dikenal sebagai bermain bersama atau jam istirahat. Dan kelima, bersih-bersih atau clean up. Kegiatan bersih-bersih merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Sekian video dari materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.